Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini. Dan saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang saya ajak kita melihat di bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma atau surat Roma yang ditulis oleh Paulus dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hakiki, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Untuk apa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan penebusan, bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita disampaikan tentang berita kabar baik yang Paulus tulis di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Dia menyampaikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Semua orang yang mendengar kabar baik, yang mendengar kabar sukacita, dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, maka dia akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah memiliki objek yang dapat dipercayai. Siapakah objek yang dapat dipercayai yang sesuai dengan akal sehat? Di dalam bagian ini saudara-saudara, dan di dalam Alkitab, maka objek iman bagi orang yang percaya di dalam Injil kabar baik itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kehidupan neraka yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-18 bilang begini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, saudara, dalam bagian ini saya ingin mau mengajak kita untuk merenungkan dua makna penting dari ayat-ayat yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, Injil kekuatan Allah itu menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yaitu Yunani. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah untuk menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan kita harus beriman sesuai dengan objek iman yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus Allah telah menentukan
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diubahkan. Setiap orang yang percaya akan diampuni. Setiap orang yang percaya akan dibebaskan. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang dapat bertahan, yang dapat melakukan sesuatu untuk supaya dia dapat diselamatkan, melainkan dia hanya dapat diselamatkan ketika dia percaya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ambil keputusan saat ini juga untuk datang kepada Tuhan, menerima Dia, bertobat dari semua pelanggaran-pelanggaran kita, perbuatan-perbuatan kita, hidup kita yang jahat, hidup kita yang penuh dengan kezaliman, hidup kita yang menindas kebenaran. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati, mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, inilah aku. Aku ingin mengambil keputusan percaya kepada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk dapat mengambil keputusan percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya, Tuhan menerima kehidupan saudara dan saya, kehidupan saudara-saudara untuk datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu kembali di renungan berikutnya. Amin.